Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channelnya Pak Usu. Belajar mandiri pasti bisa. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di awal pembelajaran pertidaksamaan linear satu variabel, kita pertama kali akan belajar tentang bagaimana cara kita menemukan konsepnya terlebih dahulu. Ya, kita akan belajar tentang konsep dari PTLSV. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat aturan-aturan seperti ini. Contohnya ya. Aturan yang pertama misalnya, siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 70. Ya, pernah kan kita mendengar aturan tersebut? Jadi kira-kira berapa minimal nilai siswa tersebut dia tidak untuk mengikuti remedial? Nah, itu ya. Itu contohnya. Ada contoh lain misalnya, kecepatan maksimum kendaraan untuk melewati jalan protokol adalah 30 km per jam. Nah, berapakah kecepatan maksimal yang bisa kita lalui? Apakah 40 km boleh? Nah, itu adalah contoh yang kedua. Apa contoh yang lain? Misalnya, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kapan teman kalian datang? Apakah 10 menit yang lalu temannya sudah datang? Nah, itu adalah contoh dari konsep LSV. Ya. Nah, konsep LSV. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaan dulu ya. Tentang perbedaan ini ya, kita bahas ya perbedaan PLSV dengan PTLSV. Nih ya, dikasih contoh ya. Contohnya sama, misalnya di sini X sama dengan 3. Itu kalau PLSV. Nah, kalau PTLSV dia X kurang dari sama dengan 3 atau sama dengan 3. Contoh yang lain misalnya ya, 5N dikurang 6 sama dengan 14. Itu kalau PLSV. Nah, kalau pertidaksamaan, 5N dikurang 6 lebih dari 14. Contoh yang lain misalnya, 12 sama dengan 7 dikurang 3Y. Kalau sini 12 kurang dari atau sama dengan 7 dikurang 3Y. Nah, itu adalah perbedaan dari PLSV dengan PTLSV. Kira-kira apa yang membedakan antara persamaan linear dengan pertidaksamaan linear? Apa kira-kira? Ya, perbedaannya terletak pada tanda penghubung. Ya, perbedaannya terletak oleh tanda penghubung ini. Ini apa bacanya? Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Itu ya, perbedaannya dipisahkan tanda penghubungnya ya. Nah, kalau dalam persamaan linear misalnya persamaan linear X sama dengan 3, itu kalau kita buat dalam garis bilangan itu cukup mudah ya. Itu cukup mudah. Misalnya sini garis bilangan, sini 0, sini 1, sini 2, sini 3, di sini 4.
Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Maka kalau X sama dengan 3 kita cukup mudah ya membuatnya ya. Kita cukup tinggal membuat lingkaran pada di posisi 3 dan kita blok saja. Tuh ya, kalau X sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan kalau dia X kurang dari 3, atau bagaimana kalau dia X kurang dari atau sama dengan 3? Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita membuat himpunan penyelesaiannya dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, dari seperti kita ketahui X kurang dari sama dengan 3, berarti X nya ini berapa ya? Berarti X nya ini dia semua anggota bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3 ya. Berapa saja anggotanya? Berarti banyak ya. 3 masuk juga, 2 masuk juga, 1 masuk juga, 0 masuk juga, dan seterusnya, bahkan sampai ribuan, ratusan jutaan. Maka itu dia bilangannya tersebut sampai tak terhingga. Itu ya. Nah, bagaimana dia bentuk dari garis bilangannya? Nah, bentuk garis bilangannya seperti ini. Ini misalnya ya, kita gambarkan garis bilangannya. Misalnya di sini kita bikin yang sama, 0, 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, untuk garis bilangannya, nah seperti ini ya. Garis bilangannya seperti ini. Nah, dia karena dia kurang dari, berarti kalau kurang dari berarti ngarahnya ke sini. Nah, seperti ini. Maka seluruh anggota garis di garis bilangan yang kurang dari sana itu merupakan nilai X-nya. Berapa nilainya? Tidak terhingga ya, nilainya tidak terhingga. Nah, karena dia di sini sama dengan, kalau dia ada tanda sama dengan, maka si lingkaran ini kita penuhi ya bulatannya. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak sama dengan, tidak perlu kita bulatin. Nanti kita ambil contoh. Nah, ini adalah bentuk dari garis bilangan. Terus bagaimana kalau dia bentuk notasi ya? Notasi interval. Nah, notasi interval. Maaf, kita hapus saja di bawahnya aja. Notasi interval. Bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah karena dia ini tak terhingga, maka kita tulis saja di sini tak terhingga, koma 3. Seperti itu ya. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan. Nih, kita contohkan satu lagi, yang ini kita hapus. Bagaimana kalau dia kurang dari ya? Bagaimana kalau dia bentuknya tanpa ada sama dengannya, tanpa ada sama dengan. Misalnya X kurang dari 3 saja. Nah, bagaimana untuk bentuknya? Seperti ini ya. Sini 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Maka bentuk garis bilangannya cukup mudah. Tinggal taruh di sini saja 3 ya. Taruh di angka 3 dan kita tarik garisnya ke sana. Nah, perbedaannya adalah karena di sini ada sama dengan dan di sini tidak ada sama dengan, maka pada lingkaran awalnya ini di sini tidak perlu kita penuhi ya, tidak perlu kita blok. Tapi kalau dia ada sama dengan, perlu kita blok ya. Itu seperti itu ya. Nah, itu yang membedakannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, oke, mudah-mudahan kalian mengerti dengan konsepnya ya. Jadi persamaan linear ini konsepnya hanya seperti ini saja. Bedakannya hanya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Oke, sekian pembelajaran tentang konsep PTLSV. Semoga kalian mengerti. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notifikasi dengan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.